terpending ya. Nah, jadi yang puisi pertama kali saya buat itu ada puisi tentang Ibu R.A. Kartini. Itu dulu waktu itu ikut challenge-nya Bang Okta, owner dari M Publishing Semarang. Nah, di situ saya kenapa ambilnya tentang R.A. Kartini karena waktu itu kebetulan pas join kelasnya bulan April ya, saya hubungkan, saya kaitkan dengan Ibu R.A. Kartini waktu itu ya, karena saya sendiri juga seorang perempuan. Nah, di sana saya cerita, di sini dalam buku ini maksudnya saya bercerita tentang ragam perjuangan ataupun di eranya Ibu R.A. Kartini seperti itu. Jadi memperjuangkan emansipasi wanita ya waktu itu. Kayak gitu. Jadi ada kelas juga waktu itu, ada kelas online ya, WA group, ada Zoom, ada ini, jadi untuk pendampingan untuk semua peserta yang ikut kayak gitu. Toh tidak semua membuat membuat tema Kartini karena bebas ya waktu itu ya, kayak gitu. Jadinya ya salut sih ya, kita teman-teman sama teman-teman lainnya juga banyak kok yang sudah selesai waktu itu gitu. Ini event pertama kali saya menulis buku solo dengan mentoring Bang Okta ya. Terima kasih Bang Okta, sukses ya. Lalu sama ini ceritanya, ini jadi saya mau cerita tentang buku-buku yang sudah saya terbitkan gitu kan ya waktu itu. Jadinya yang ini tentang bait kehidupan dan cerpen ya, ini sudah terlepas mentor ya, saya sendiri menulis gitu kan waktu itu yang puisi ya, yang puisi bait kehidupan itu yang puisi. Lalu kebetulan ikut kelas cerpen juga gitu kan. Nah waktu itu ada Mbak siapa lupa, dari KMI ya, siapa Mas Okta lupa aku. Nah di sana nulis cerpen 10 judul gitu kan. Alhamdulillah selesai juga. Terus saya bukuin di sini gitu kan. Sebetulnya ingin membuat yang puisi sendiri, cerpen sendiri waktu itu kan. Cuman daripada membuat ini lebih baik saya gabung waktu itu kan. Jadinya agar tidak jadi toh itu buatan saya sendiri gitu loh waktu itu ya. Jadinya saya jadiin satu puisi dengan cerpen kayak gitu. Nah lalu apalagi ya, puisi tentang kita itu siapa sih gitu. Ini juga di publishing waktu itu. Kenapa tipis? Ini tipis banget ya dibandingin dengan yang dua sebelumnya ini. Ini kenapa? Karena ini khusus waktu itu saya dikasih referensi dari Ibu Evi ya. Beliau juga penulis sutradara kayak gitu, juga aktris teater ya dari Yogyakarta, tepatnya Bantul ya Ibu ya. Maaf sebentar. Nah di sini waktu itu saya ikut challenge menulis dari Dinas Kesenian Jakarta ya, DKJ Jakarta waktu itu ada event sayembara yang menulis puisi ya, dengan sekian judul. Lalu kita menyertakan beberapa syarat untuk bisa buku tersebut maksudnya karya gitu ya, untuk bisa jadi bersaing kita ya waktu itu. Cuman karena istilahnya kita gagal. Tapi karena mungkin ya bolehlah, saya pemula banyak saingan gitu kan ya, saya legowo, saya ikhlas ya waktu itu. Cuman karena itu saya merasa ini juga karya saya sendiri, saya juga tidak ingin tidak ingin kehilangan momen ya, jadi saya bukukan kayak gitu. Belum jauh dari waktu itu saya mengenal cinta gitu kan ya nggak apa-apa sih ya untuk mengenang waktu itu, masa-masa itu sedikit banget, tipis gitu kan ya, tapi alhamdulillah sudah bisa terbit gitu. Nah ini kan memang awal-awalnya masih jadi kita menulis itu kadang dari apa yang kita dari yang kita rasain dulu paling mudah gitu kan ya. Nah mungkin
ini untuk tips ya, tips menulis ala saya gitu kan. Pernah saya bukukan beberapa waktu yang lalu juga, cuman sampelnya buku habis gitu kan. Jadi untuk tips menulis itu sendiri itu sebetulnya ada banyak, cuman saya sendiri ada cara tersendiri gitu. Mungkin nanti mohon maaf, mungkin ada beberapa penulis lain, kakak-kakak lain yang berbeda gitu kan ya. Jadi tentang tips menulis itu sendiri, yang pertama itu kan kita tentuin tema dulu gitu kan ya. Kita tentuin tema, lalu kita mau bikin fiksi atau non fiksi dulu gitu ya, terus baru temanya gitu kan. Kalau sudah tahu nentuin kita mau bikin fiksi, otomatis kita tahu dong temanya yang seperti apa, persahabatan kah, atau cinta kah, atau tentang kehidupan ataupun lain-lainnya gitu ya. Jadi ataupun yang khusus cerita anak itu nanti juga ada persahabatan ataupun kebersamaan kayak gitu kan. Jadi ada lebih spesifik lagi kayak gitu. Nah, lalu untuk cerita anak sudah ya. Untuk puisi, misalkan saya mengambil contoh membuat buku puisi gitu kan. Membuat buku puisi itu seperti apa sih Kak? Jangan di ini apa ya, kayak orang kalau sudah di kayak merasa tersudutkan ya kalau suruh menyusun buku itu yang masih pemula banget ya. Jadi merasa kayak sesuatu yang mereka belum sanggup, tapi seolah-olah kita yang memaksakan mereka, padahal enggak. Mungkin tips dari saya itu